Oke, selamat sore. Kita bertemu lagi di podcast Bincang Inspiratif, Narasi, Cerita, dan Gagasan. Pada kesempatan kali ini, selamat datang Profesor Abdul Latif Abadi. Selamat datang Pak di podcast Bincang. Terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah, selamat sore Pak Samsul, Terima Adi. kasih. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sangat sehat, Luar biasa. apalagi ini kondisi cuaca sangat mendukung kita habis hujan. Waduh, ini luar Wow, biasa ini. Prof luar Latif, pada biasa. kesempatan kali ini kami itu pengen banyak menggali tentang perakreditasian ini Pak. Karena memang Bapak nih bidangnya, ahlinya di situ, asesor sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, kali ini saya tuh pengen berdiskusi, ngobrol, dan bertukar pikiran tentang bagaimana sih, apa sih yang sekarang lagi ngetren itu kan bukan lagi booming ya, lagi booming itu kan Ya, LAM PT. Nah, ya, 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 ini ya. apa sih Pak, LAM PT itu bedanya dengan BAN PT apa tuh Pak? Ah, Begini, sebelum sampai kita ke sana, Ya, ah, sebenarnya akreditasi itu merupakan sesuatu yang wajib dilakukan ya, menurut Permendikbudristek Dikti tahun 53 tahun nomor 53 tahun 2023 ya. tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hmm. Jadi kalau suatu universitas katakanlah atau program studi itu tidak menjamin mutunya, Ya, ah, pasti akan ditinggalkan oleh mahasiswanya. peminatnya tidak ada. Dan Ya, pemerintah bertanggung jawab. oke. Dalam hal ini kalau program studi itu kepingin menjamin mutunya, maka aturan inilah sebenarnya Hmm, yang mengatur. oke. Dan dalam aturan ini kemudian ada satu apa eh, dua badan akreditasi, Ya, satunya BAN PT, satunya BAN PT. satunya LAM. LAM ini LAM kan LAM ini kan relatif baru, Pak. Dari dulu kan yang setahu saya, dari dulu itu kan BAN PT gitu. Lah kok ya, tiba-tiba sekarang ada LAM gitu loh. Ini apa? Maksudnya apa ini? ya pemerintah ingin ada masyarakat atau yang dibentuk oleh pemerintah bukan milik pemerintah, Oke. itu yang juga mengakreditasi yang menjamin mutu, tetapi LAM ini hanya khusus untuk PS, program Oh, studi. program studi saja. Oke. Ya, Kalau institusi, sedangkan untuk perguruan tinggi institusinya institusinya itu masih tetap LAM. BAN, Pak ya. Oh, Tetap BAN ya. maaf, Tetap BAN tetap PT ya. BAN PT, Oke. tetap BAN PT. Oke. Sekarang kenapa harus LAM, Pak? Kan dulu PS juga BAN PT gitu. Tadi kan disampaikan pemerintah pengen masyarakat juga ikut berperan dalam menjamin mutu perguruan tinggi. Berarti ini LAM ini dibebaskan gitu. Bukan, Gimana, Pak? jadi pemerintah dalam hal ini Ristek Dikti, Hmm, Dikti Ristek, sorry, Dikti Ristek kemudian BAN PT ya, itu mengawasi ya. pekerjaan LAM dan eh, instrumen-instrumen itu harus disetujui oleh BAN PT. Sebentar, Pak. Berarti posisi LAM ini tetap di bawah BAN atau setara dengan BAN, Pak? Tidak setara, Tidak setara ya. tidak setara karena BAN PT itu mewakili menteri untuk mengawasi pekerjaan LAM. Oke. Berarti LAM ini di bawah pengawasan BAN PT. Betul, betul. Kecuali untuk akreditasi perguruan tinggi atau institusi Mm-mm. itu adalah haknya BAN BAN PT, PT ya. tidak LAM. Tidak LAM ya. Dan LAM pun itu hanya standar LAM Ya. itu adalah standar untuk unggul. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya Nah, gimana ini? sebenarnya menurut Permen ini Ya. eh,
nomor 53 tahun 2023 ini, itu ada 4 tipe, ada 4 status akreditasi. Oke. Pertama, tidak terakreditasi, terakreditasi sementara, Ya. terakreditasi, Mm-mm. terakreditasi unggul. Oke. Ditambah lagi 1 bisa apabila dia terakreditasi internasional. Oke. Oke. Berarti akreditasinya hanya 4, kecuali tidak terakreditasi. Tidak terakreditasi berarti kan PS baru, Pak. PS baru itu langsung mendapatkan akreditasi sementara. Dari BAN itu ya. Ya, Dari BAN. Oke. bukan dari BAN, Ya. dari LAM apabila PS. Itu kalau LAM sudah berlaku. Ya, Ini kan ya. sementara kan masih belum ini. Sementara ya, Pak. LAM PTIP Ya. memang belum. Ya. LAM Perguruan Tinggi Ilmu Pertanian memang belum. Oke. Tetapi LAM yang lain sudah. Oh. Seperti LAM PTKes, LAM teknik. ya LAM-nya teknik, LAM-nya ekonomi, LAM-nya MIPA, LAM-nya agama. Itu sudah jalan ya? Sudah jalan. Ya. Sudah Oke. jalan. Sudah jalan. Ya, berarti memang perbedaannya ketika di LAM ini sudah diberlakukan, PS baru otomatis bisa mendapatkan status terakreditasi. Kalau dia sudah mendapatkan izin operasional dari menteri. BAN lagi ini berarti? Ya. Melalui BAN nanti? Tidak. Oh, tidak. Langsung. Pada saat dia mengajukan ini, kemudian dia juga mengajukan kepada LAM untuk mendapatkan akreditasi sementara. Oh. Semua biayanya untuk terakreditasi sementara ini ditanggung oleh pemerintah. Yang untuk apa ini? LAM atau BAN? LAM. Untuk LAM. LAM, oke. LAM ditanggung pemerintah. Kalau ini terkait dengan biaya tadi, Pak. Ya, Dengan biaya. ya. Jadi Pak, karena Bapak menyinggung tentang biaya ini. Ini kayaknya biaya ini sangat ini ya Pak Samsul ya. Ya, karena saya dengar di teman-teman, khususnya perguruan tinggi yang mohon maaf yang masih relatif baru, swasta gitu kan. Itu kan sangat menghindari yang namanya LAM karena katanya, Pak, katanya bayarnya itu mahal. Bayarnya mahal gitu. Ini gimana? Benar apa tidak, Pak? Betul, apabila dia menginginkan standar LAM yaitu unggul. Oh, ketika mau akreditasi ke unggul. Ya, kalau hanya ke SNDikti yaitu terakreditasi atau terakreditasi sementara, enggak perlu bayar ya. Tidak. Misalnya saya nih, saya bikin PS nih. Ya. Terus saya daftarkan di situ. Ya. Kan PS baru belum bisa untuk unggul karena memang biasanya lulusan belum punya SDM dan sebagainya belum lengkap gitu. Betul. Itu saya mengajukan ke LAM di situ. Ya. Gratis. Kalau dia itu mendapatkan izin menteri untuk operasional, untuk PS tadi, kemudian dia mengajukan pada LAM untuk mendapatkan status terakreditasi sementara gratis. Gratis ya? Iya. Oh, setelah itu tahapannya gimana, Pak? Nah, setelah itu dia berlaku 5 tahun. Jadi terakreditasi sementara itu bisa meluluskan. Sudah bisa ya? Bisa, karena berlaku 5 tahun. Oke. Tetapi 9 bulan sebelum masa habis, dia harus mengajukan ke terakreditasi. Oke. Atau dia langsung akan mengajukan ke terakreditasi unggul. Oh, kalau terakreditasi unggul berarti dia harus bayar. Berarti tahapannya tadi terakreditasi sementara, terakreditasi, baru unggul. Tidak. Gimana, Pak? Jadi terakreditasi sementara kalau dia merasa mampu untuk langsung unggul, bisa lompat. Dia langsung bisa mengajukan ke LAM. Dengan cara bayar untuk di assessment oleh LAM. Sehingga ada kemungkinan 2. Kalau dia tidak lolos ke unggul, bisa dia lolos ke terakreditasi. Berarti status di LAM ini cuma 3 itu, Pak ya? Status di LAM itu ya? Ya. Jadi terakreditasi sementara. Betul.
setelah itu terakreditasi, setelah Betul. itu unggul. Ya, Beda. Beda dengan ban PT tadi ya. Ban ya. PT itu ada unggul, baik sekali, Oh, baik, apalagi itu Pak? ya, itu sudah dicabut. Oke. Permen itu sudah dicabut. Diganti dengan tiga. Diganti dengan ini. Tiga tadi. Status. Kalau dulu itu peringkat. Oke, peringkat. Ya, ya, ya. Tidak ada lagi peringkat. Oke, oke. Jadi kalau seperti perguruan tinggi misalnya Ya. yang diakreditasi oleh Ban PT itu nanti hanya dua, tidak terakreditasi atau terakreditasi. Untuk institusi ini. Ya, Kita bicara institusi. ya, Jadi nanti akan ke depan ini perguruan tinggi itu cuma terakreditasi atau tidak terakreditasi. betul. Kalau PS 3 tadi ya. Ya, Oke. terakreditasi tadi sementara, terakreditasi betul, dan terakreditasi unggul. betul, Oke. Semakin simpel Pak jadinya ya. betul. Semakin simpel. Oke. Ini informasi yang sangat berguna bagi itu, terutama bagi kami Pak, saya terutama yang masih relatif awam untuk hal Ya. ini ya, karena Kalau dia terakreditasi internasional, Hmm, yang internasional itu diakui oleh Dikti, oke. itu berarti dia juga berstatus terakreditasi. Terakreditasi ya, bukan Ya. unggul berarti. Oh tidak, tidak, Oh, tidak. Unggul itu adalah standar LAM, bukan standar internasional. bukan standar internasional, Wow. standar LAM. Berarti standar LAM lebih tinggi dong daripada internasional. Tidak selalu, Tidak selalu. karena hanya supaya masalahnya bahwa dia punya dua akreditasi, Hmm, terakreditasi dan terakreditasi internasional. Oke, oke. Jadi dia hanya mengajukan untuk terakreditasi internasional dan mendapatkan, Mm-mm. kemudian dia Mm-mm. bisa mengajukan penyamaan itu Mm-mm. supaya dia terakreditasi. Oke, oke. Jadi menarik ya ternyata ya. Iya. Jadi LAM ini memang agak sedikit berbeda tapi lebih simpel. Kalau masa terakreditasi internasionalnya habis, berarti dia harus segera mengajukan pada LAM untuk reakreditasi. Dia terakreditasi atau naik menjadi akreditasi unggul. Betul, dia mengajukan mau ke standar LAM atau standar SNDikti aja. Oke, oke. Nah, terakreditasi itu artinya dia sudah lolos untuk standar SNDikti. Standar Nasional Perguruan Tinggi. Ya. Ya, oke. Pendidikan tinggi, standar nasional pendidikan tinggi. Ya. Oke. Ini menarik. Nah, kembali tadi ke biaya ini, Betul, ini. Jadi, betul. Tadi kan Bapak menyampaikan, jadi terakreditasi sementara itu boleh langsung mengajukan ke akreditasi unggul, asal bayar. Asal dia sudah mampu. Oke. Mampu, kemudian untuk yakinlah bahwa dia bisa mencapai standar itu. Ya. Sehingga bayarnya tidak sia-sia. Nah itu maksud saya, bayarnya ini Pak, kalau boleh tahu berapa per PS ini? Belum ditentukan untuk PTIP. Kalau yang LAM yang lain? LAM yang lain bervariasi, ada yang sekitar 50, ada sampai 90. 50-90 juta ya? Dan itu masa berlakunya berapa Pak? Masa berlaku akreditasi itu 5 tahun, atau bisa 2 tahun, atau bisa 3 tahun, tergantung pada nilai LAM. Wow, kalau hanya 2 tahun 50-90 juta kan kampus-kampus yang, ya mohon maaf, kampus-kampus yang mungkin relatif kecil, mahasiswanya agak banyak, itu kan memberatkan Pak. Begini, unggul itu pilihan kan? Oh iya. Unggul itu pilihan. Terakreditasi saja sudah boleh meluluskan kok. Tapi misalnya nanti lulusannya ini kaitannya dengan lulusannya. Lulusannya ketika mau melamar kerja. Iya. Biasanya di situ ada syarat tuh. Iya. Perguruan tinggi yang terakreditasi unggul. Tidak lagi ada itu untuk perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi itu hanya 2 kategori. Akreditasi dan tidak terakreditasi. Ya. Oh gitu. Perguruan tinggi. Ini hanya PS. Iya. Berarti PS bebas memilih nanti. Iya. Dia nggak terakreditasi unggul juga nggak masalah. Tidak ada masalah. Sekarang tinggal dunia kerja
bisa mengakui kehebatan dari lulusannya tidak? Lah itu Pak yang jadi masalah. Biasanya itu ada, kategori-kategori lainnya. Hmm, Katakanlah Pak Samsul, sekarang lulusan dari, hmm, satu perguruan tinggi A, ya, katakanlah, ya. yang merupakan perguruan tinggi di mana saya sangat percaya dengan mutu yang dia inikan, Hmm, walaupun dia tidak unggul, oke, perusahaan saya akan ambil itu. oke. Kembali lagi ke personal ya jadinya Betul ya. betul Kepercayaan dan selama betul, track record pastinya kan. iya. Jadi, Kalau kalau untuk pegawai negeri saya belum tahu hmm, nantinya dengan diundangkannya ini. biasanya memang yang agak rewel di situ Pak. Makanya kenapa, Ban PT kemudian, dalam hal ini adalah, Distristek itu menghapus, peringkat Peringkat untuk, B oh, atau, A, baik, baik, baik baik sekali, sekali, unggul, unggul. hilang. Oke. Unggul itu hanya dia mengikuti standarnya LAM. Lam, kalau tidak ya terakreditasi aja, Iya, dia sudah bisa meluluskan. betul. Nanti kalau Bahkan terakreditasi sementara pun bisa sudah bisa meluluskan, meluluskan. tinggal nanti dunia kerja nih, Betul, dunia industri, dunia kerja Dudi betul, ya. betul. Dia seperti apa menanggapi Kalau ini? perguruan tinggi itu bisa bekerja sama, kenapa tidak? Oke. Ini apakah tidak berdampak ke penurunan mutu, Pak, dan kualitas dengan metode seperti ini? Nanti masyarakatlah yang menilai. Apakah satu perguruan tinggi itu lulusannya bisa diterima apa tidak? Iya. Oke. Jadi masyarakat yang akan menilai, bukan lagi status akreditasi. Karena status akreditasi itu seringkali disalahgunakan. Oleh perguruan tinggi. Iya, Oh. oleh perguruan tinggi. Bukan disalahgunakan, cara mengambilnya Ah. itu bisa ada polesan-polesan. Oh, cara mendapatkannya. Betul. Oke. Misalnya apa? Lab katakanlah. Hmm. Ini satu perguruan tinggi yang belum punya lab. Bisa saja dia Pinjem. kemudian Klaim. mengadakan ini klaim. Apalagi asesor itu tidak akan terlalu lama ada di situ. Sehari 2 hari aja Pak ya, Iya, sehari 2 asesmen hari. lapangan ya. Ya, betul. Iya, iya. Setelah itu apa yang dilakukan kita tidak tahu. Tapi ada mekanisme di sini, Hmm. laporan masyarakat Hmm. kepada BAN Hmm. itu akan diperhatikan. Kalau ini memang ada penurunan, dia nanti status akreditasinya bisa dia diminta untuk akreditasi ulang. Yang ini yang untuk LAM ya? Ya, Oke. Kan sama aja Pak sebenarnya. LAM itu juga ada asesmen lapang nanti. betul. Asesornya dari mana? Untuk Ketika unggul. Unggul. Ketika dia tidak unggul apa yang harus dilakukan? Ketika dia tidak unggul, Misalnya hanya saya pengen terakreditasi aja gitu. ya, Hanya upload dokumen aja. oh tidak, itu pun masih menggunakan asesor, kecuali terakreditasi sementara. Oh, berarti ada Tapi asesmen setelah lapang. akreditasi sementara, kami ada pantauan. Oke. Ada pantauan yang berdasarkan data-data terutama di PD Dikti. Pantau PS itu Iya, yang iya. selama ini Ya, sudah ya, minimal 1 kali dalam 5 tahun itu. ada dilakukan pemantauan. Iya. Yang memantau adalah LAM, melalui asesor. ya. Oh bukan, LAM-nya ya. ya mesin. Jadi kami, Oh. jadi ini sudah memenuhi tidak, oh ini ada penurunan. Berarti kalau ada penurunan, berarti dia diminta untuk segera mengajukan akreditasi. Apa Pak indikator utama tadi yang penurunan itu? Jumlah mahasiswa atau apa ini? Bukan hanya jumlah mahasiswa, bisa saja misalnya awalnya dia punya doktor sekian, Oke. sekarang sudah tidak. Iya, iya, Kemudian punya profesor sekian, sekarang sudah tidak. Atau punya fasilitas-fasilitas sekarang dipecah. Kalau Misalnya fasilitas kan nggak muncul di PD Dikti Pak. ada, Oh ada ya? bukan di PD Diktinya, tapi fasilitas umum misalnya. Apakah pembelajaran itu
pembelajaran itu berlangsung nggak? Ini pun nanti bisa dilaporkan oleh masyarakat. Oh, masyarakat nanti bisa Bisa melaporkan. ke Ban PT ya? Iya, misalnya saya mahasiswa di situ, saya merasa dirugikan, saya bisa, atau orang tua mahasiswa, atau masyarakat di sekitar situ, dan seterusnya. Terus apa konsekuensi ke LAM-nya Pak ketika ada aduan masyarakat ke Ban PT misalnya? Konsekuensi ke perguruan tingginya ini ya? Iya, ke Ke perguruan PS-nya tingginya, ya? iya, bukan pada LAM. Oh, Paling nanti Ban PT akan menugasi LAM untuk mengecek ulang? untuk mengecek ulang Heeh, atau heeh. meminta PS itu untuk Melakukan melakukan ya reakreditasi. reakreditasi. Oke, oke, oke. Menarik sekali ini. Ya 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 Pak Samsul, Luar biasa. Jadi sore-sore begini itu enaknya bincang memang ya santai, ngobrol yang betul, ternyata menarik ya. betul, Saya betul. terus terang saja baru benar-benar bisa memahami, Pak. Selama ini saya mikirnya LAM ini tandingan dari Ban PT gitu Oh loh. tidak, kami partner Iya, ya saya juga mikirnya ya awalnya begitu, tapi setelah ya Bapak menjelaskan, ya oh ya ternyata ya. karena memang ke depan ini eranya sudah tidak bisa lagi apa ya, kalau ban itu kan sepertinya ya satu-satunya ya Pak ya, dan milik pemerintah jadinya ya. Ya, Kalau milik LAM ini kan bisa komunitas ya, bisa dia itu dibentuk pemerintah, bisa dari masyarakat. bisa dari masyarakat Iya, atau swasta, iya, kayak iya, LSO jadinya, lembaga iya, sertifikasi organik ya. betul seperti Oke, itulah gitu kan. iya, iya, iya. Kalau asesornya Pak, LAM dari mana asesornya? Jadi asesor-asesor Ban PT yang Heeh, masuk di dalam skupnya LAM ini, misalnya PTIP. ya, PTIP ini nanti pertanian, peternakan, mhm, kemudian eh, teknologi pertanian, TP, oke. ya Perikanan masuk? kemudian kehutanan. Tidak, Kehutanan. Perikanan enggak masuk? tidak. Oh, Ini akan masuk ke PTIP, PTIP. namanya Dan PTIP, asesor-asesor itu, ya? LAM PTIP ini, asesor-asesornya antara lain juga Mhm, dari mereka-mereka yang dulunya mhm, yang masih aktif dan bagus di ban, Ban PT yang skop itu plus nanti ada rekrutmen asesor baru. LAM-nya sendiri yang rekrut Ya, atau ban PT yang rekrut? LAM sendiri. Oh, Karena dilaporkan ke ban PT? tidak, Ban PT itu hanya mengawasi Oke, dan yang dilaporkan ke Ban PT untuk memperoleh persetujuan itu adalah mhm. instrumennya. Instrumennya saja ya? Iya, instrumennya saja. Untuk Misalnya asesor apa? Asesor ini dia menggunakan instrumen kan? ya, Instrumen ini yang Ban PT harus setuju. oke, oke, oke. Kalau masalah asesor itu diserahkan sepenuhnya kepada LAM. LAM. Apa Pak sekarang bedanya struktur asesor di ban dengan di LAM? Sebenarnya sama saja, Sama ya? tidak ada beda, hanya barangkali nanti pada asesor-asesor yang ada di LAM Ah, itu adalah ya tanggung jawab LAM, oke. bukan lagi tanggung jawab Ban PT. Nah, ke depan ketika LAM ini katakanlah dibentuk oleh swasta, Pak, ya, atau komunitas masyarakat gitu ya. Iya. Asesornya boleh nggak dari perguruan tinggi, Pak? Saya rasa tergantung kepada bagaimana LAM ini. Pasti nanti ada regulasi Heeh, yang boleh jadi asesor itu ya seperti apa. ada aturannya sendiri ya? Iya, Oke, ada regulasi untuk itu. oke. Tapi bisa jadi mungkin salah satu asesor gitu nggak dari perguruan tinggi, bisa jadi atau seperti apa? Sementara ini pun sebenarnya Belum pernah ada ya? misalnya Oh, belum belum ada ya, pernah ada karena yang di assessment adalah perguruan perguruan tinggi. tinggi, ya. Sementara ini tidak perlu harus profesor, tidak perlu harus doktor. Oh, bebas saja ya? Iya, dan itu pun tidak semuanya dari PTN. Oke, oke. PTS pun ada Bisa ya? banyak yang ini. Bahkan perguruan tinggi agama Juga ada banyak? banyak.
asesornya. Tapi tergantung nanti bidang apa yang akan dia. Pasti ada tes. Oke. Pasti ada psikotes dan seterusnya. Iya. Apakah orang ini cocok untuk jadi asesor apa tidak? Ya, 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 Kalau ya. orang itu terlalu lemah lembut, terlalu ini rasanya Nggak cocok nih. Kayak saya ini atau berarti. terlalu keras, itu juga tidak, Ya, gitu ya, ya. ya, Yang ya, bisa ya. paham, bisa ini, dan pasti ya harus yang orang yang mengerti persis perguruan tinggi, Oke. seluk-beluk perguruan Ya berarti tinggi. memang harus orang perguruan tinggi Iya, dong. terutama yang mereka biasanya asesor ini Mm-mm. dari mereka-mereka yang sudah bergelut di lembaga penjaminan mutu di perguruan LPM, tingginya. UJM, GJM, Ya, gitu-gitu ya. ya biasanya begitu. Oke, oke, oke. Kalau Bapak sendiri sudah berapa tahun, Pak, jadi asesor BAN Alhamdulillah PT, Pak? saya bergabung dengan BAN itu, saya lulus tes tahun 2007. Wow, 2007, Pak. Ya, Saya kuliah baru setahun, Pak, itu. penugasan 2008 sampai sekarang. Berarti Dan sudah. saya penugasan itu di PS. PS itu bukan hanya S1, S2, S3, D4, D3. Itu Berarti masuk asesor juga. BAN PT ini selama ini kalau PS saja, kalau institusi aja gitu. Terakhir saya dapat penugasan untuk institusi. Oh, jadi nggak terikat harus PS aja. Tidak, karena mungkin ada kategori tertentu Ya, kenapa saya kemudian ikut juga di institusi. institusi. Apakah di LAM nanti juga bakal seperti itu, di klaster gitu? Oh, LAM hanya untuk PS gitu ya? Hanya untuk PS. Oke, oke. Tapi S1, S2, S3 juga? Itu tidak terlalu penting. S2, S3 tidak terlalu penting. Tapi yang jelas kalau dia itu misalnya S2 ya nggak mungkin lah dia ditugaskan untuk assessment S3. Gitu ya. Asesornya maksudnya itu? Iya. Oke, oke. Iya, iya. Berarti memang tergantung dari kualifikasi Betul. dari si asesor itu sendiri ya? Betul, betul, betul. Oke. Selama ini Bapak sudah berapa ratus kali Pak Itu melakukan? tidak terhitung. Yang jelas saya Aceh sampai Papua sudah pernah. ya. Maluku Utara, Maluku itu beberapa. Kemudian hampir semua daerah. Bahkan saya pernah ke Rote. Wow. Kemudian ke kalau ke Manado udah ya. Udah, kemudian ke mana Itu anu Pak ya, PTN dan PTS ya? PTN dan PTS. Tapi setelah saya record ternyata umumnya PTN. Rata-rata PTN ya Bapak? Rata-rata PTN. Yang banyak itu PTN. Okay. Tapi PTS yang di Rote sama di Maumere itu juga PTS. Oke. Jadi PTS pernah, PTN pernah, dari Aceh sampai Papua pernah semua ya Pak? Iya. Sudah hampir semua pernah dikunjungi ya? Iya, hampir semua provinsi sudah pernah saya datangi. Wow. Kecuali provinsi Kalimantan Barat. Pontianak? Belum pernah ya? Kalau Kalteng, Kalsel gitu sudah pernah semua? Sudah Kalsel sudah banyak kali. Oke, luar biasa. Sulawesi, Papua. Kalau Papua apa Pak dulu Pak yang pernah? Papua di Unipa. Apa itu? Universitas Papua. Swasta ya? Bukan. Negeri juga? Negeri. Oh. Negeri. Bukan Uncen itu ya? Bukan. Universitas Papua. Tahun berapa itu Pak? Itu saya lupa. Wah, sudah. Luar biasa. Yang jelas saya menikmatinya dan saya bawa koteka dari sana. Wah. Ini luar biasa ini. Luar biasa sampai dapat koteka. Ya. Kalau dari sekian banyak Pak yang pernah Bapak lakukan asesmen lapangan. Satu yang paling menarik Pak dan itu mengenang gitu. Di mana? Ada banyak sebenarnya, tapi ada beberapa yang membuat saya itu pacu jantung ya. Oke. Yaitu waktu saya datang ke Rote. Rote. Ya.
Rote itu Pada berarti di di Aceh? bukan, Rote Oh, Papua? bukan. Pulau ini di Pulau Rote? NTT, Oh, dekatnya Kupang. oke oke. Perjalanan dari Kupang ke Rote, Mhm ke Lautan Hindia mhm. itu berjalan 4 jam menggunakan feri. Wow, Dengan ombak yang sangat besar, kemudian ferinya penuh sesak sampai kita duduk saja susah, susah ya? Luar susah. biasa. Kemudian karena apa? Kapal cepatnya lagi ada maintenance. Oke oke Biasanya oke kami naik kapal cepat. oke. Ada pesawat tapi pesawatnya pas jadwalnya tidak pas. Itu Nah, ada Pak, kampus di situ ya? ada kampus di situ Wow. dan kampus swasta yang perjalanannya ini luar biasa dan saya dikawal sendiri oleh Pak Rektor Wow, dari Kupang. luar biasa. Dijemput di Kupang, Ya, naik dibawa ke kapal sana naik 4 jam. kapal 4 jam terombang-ambing dalam feri yang sangat penuh Tapi besar sampai nggak ferinya, Pak? Sama kayak di sini nggak? sama dengan feri Madura Oh, ya, iya iya iya. kemudian Ombaknya kerasa. ombaknya luar biasa. Waduh waduh waduh. Kemudian pulangnya naik kapal cepat itu seringkali mandi. Oh, karena kena Karena ombaknya besar, kapalnya cepat. iya iya. Jadi cipratannya Kalau pakai kapal cepat itu hanya 2 jam. 2 jam Itu ya. pun saya merasa bahwa wow, Luar ini biasa. seperti kami lagi mainan yang sangat berbahaya. Senang sekali. Luar biasa. Itu yang Ya, paling berkesan karena bikin deg-degan, Pak, ya. ya, ya, Bikin ya, deg-degan ya. ya, ya, Dan yang menggelitik pertanyaan saya itu kan itu pulau kecil gitu ya. ya, Pulau Rote. kecil, Rote gitu, ada kampus gitu. Mahasiswanya pertanyaan saya banyak nggak Pak mahasiswanya? Tidak, tidak banyak, tetapi bahwa Pak Rektor ini Mhm. betul-betul berjuang dengan uangnya. Oh, iya 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 iya. Betul-betul berjuang dengan uangnya. Iya. Bagaimana caranya ini bisa eksis. Wah, luar biasa ya. Kampus apa Pak kalau boleh tahu? Universitas Nusa Lontar kalau tidak saya lupa. Wis, Ada Nusanya, Nusa Lontar Rote. ya, Rote. Swasta ya. Ya, swasta. Wah, luar biasa. Waktu itu sama siapa Pak pasangannya? Saya bersama Prof. Dedi, seingat saya, Dari dari Unsri. dari Unsri. Wah, Ya, luar biasa. Unsri malah tambah jauh lagi ya. ya, Palembang. ya kalau ya dan ada makanan yang Nah menarik buat ini saya. menarik ini. Saya mau tanya itu juga. Apa Pak yang menarik Pak makanannya? Ada pisang yang dimakan dengan sambal, Hmm, yang digoreng. Itu sebenarnya bukan khasnya di situ saja, hmm, hmm. tapi yang seperti ini juga ada di Maluku. Makassar kayaknya juga ada deh. Bukan, pisangnya itu mentah, Iya. pisang mentah Heeh. yang diiris-iris Oh, seperti keripik begitu, oke. dicocol dengan sambal. Wow, Enak ya Pak ya. luar biasa. Terus kalau di Ternate itu ada kopi, kopinya kopi jahe Hmm, atau jahe saja. hmm. Itu makannya dengan itu. Itu senangnya, Wow, senangnya keliling itu karena ban iya, PT itu Pak ya. iya. Nanti ada ketertarikan nggak Pak Latif misalnya nanti LAM ini PT IKA ini sudah berdiri gitu. Iya. Ada ketertarikan nggak untuk mendaftar jadi asesor juga di situ? Saya tidak tahu karena sebentar lagi usia saya sudah 70 tahun. Oh, ada batasan Pak asesor ini? Itu yang saya juga tidak tahu. Oke. Mestinya asesor itu dibatasi umur. Oh, selama ini begitu ya? Ya mestinya begitu. Saya tidak tahu persisnya Mhm, sampai usia berapa atau ada kategori tertentu. mhm. Itu aturannya saya Belum belum tahu. tahu. Tapi rata-rata teman-teman saya Hmm, setelah pensiun 1, 2, 3 bulan masih ya, masih tapi bisa, setelah itu sudah nggak lagi. ya tidak tahu apakah beliau menolak
untuk tawaran Oh, oke. atau seperti apa? Oke, oke, oke. Tapi semisal nanti LAM PT IKA ini kan baru Saya nih. Oh, gitu ya. siap, siap. Selama Oke. saya masih sehat, Ya, saya doakan selalu sehat, Pak. Kami ya doakan selalu sehat ini, alhamdulillah, ya. Kalau PT alhamdulillah. IKA ini mana, Pak? Pusatnya di mana nanti? PT IP, PTIP, sorry, PTIP. PT IP itu di Solo dan ini ada kantornya sudah Mhm. dipimpin oleh Bapak Profesor Samanhudi. Oke. Kemudian ada UNS, ya UNS. UNS, ada banyak motor di sana. Ya. Dan kami mendukung bukan hanya dari UNS, dari UB, dari univers, eh, UPIPB. Universitas Islam eh, apa yang di Makassar itu, Oh, eh, anu, bukan kemarin yang UMI, UMI, Universitas Muslim Indonesia. Karena Universitas Makassar lagi terkenal nih, Pak, ya, sekarang. ya. Kemudian dari Jambi, dari Unsri, Hmm. ini termasuk Pak Mangku, Pak Dekan kita nih. ya Pak Dekan Oke. kita yang di sini itu adalah Ibu Dr. Agustina Sinta, itu Oke. juga merupakan motor Ya, ya, untuk ya, ya. pendirian LAM LAM, PTIP PTIP. ini yang mempersiapkan. Dari UNS banyak teman-teman dari sana, memang kantornya di sana. Ya. Sehingga ini dari seluruh, karena didukung oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Pertanian. Oh, FKPTPI, Ya, Forum Komunikasi. betul didukung oleh itu. Oh, Makanya Pak Dekan Unsri ya. itu merupakan juga salah satu, termasuk Pak Mangku, Heeh. karena beliau juga Sekjen kalau sekretaris nggak salah dari ya. itu. Ya, Ya, oke. Jadi menarik sekali ya, Bapak ya. Artinya memang keberadaan LAM ini bisa membuat atau memperingan sebenarnya, Pak ya, memperingan perguruan-perguruan tinggi yang memang mempunyai keterbatasan di finansial begitu ya, ya? ya. Kenapa forum? Ya. Karena inilah jaminan kami. Oke, oke. Jadi forum komunikasi Hmm. fakultas-fakultas Mhm. pertanian Se-Indonesia. se-Indonesia ini Ya. memang bertekad untuk Mhm. saling membantu lah, Ya, saling membantu. Sehingga kami tidak ada kata menjatuhkan gitu ya, kan. ya, ya, Kita ingin objektif ya, dan seterusnya. ya. Dan kami tidak akan mempersulit eh, untuk yang kami juga mempertimbangkan perguruan tinggi kecil Nah, nah. yang bergerak di bidang pertanian ini. Pertanyaannya yang menarik juga, Pak. Kenapa PTIP ini baru kok di akhir-akhir begini, Pak? Sebenarnya sudah dipersiapkan lama. Yang lain ini kan PTKes, terus teknik, itu kan udah saya dengar udah lama banget tuh. Udah kan mereka udah melakukan akreditasi di mana-mana gitu. Nah, khusus untuk PTIP kenapa kok mundur? Sebenarnya bukan mundur, Iya. tetapi karena kami sangat berhati-hati. Kami ingin pada saat itu Ah, sudahlah pakai ban PT saja. oke, Ya, oke. akhirnya kami apalagi kalau sudah diundangkan begini Mhm, mhm, mhm. sudah harus ada LAM. Oh, mau nggak mau ya? Mau tidak mau, suka tidak suka. Hmm. Dan kami bertekad untuk saling saling membantu, saling membesarkan Iya, iya, perguruan tinggi yang ada pertaniannya ini. iya. Berarti Pertanian nanti dalam arti luas pertanian ya, ya, heeh, eh, agrokomplek, agrokompleks, agrokomplek. ya, agrokompleks. Berarti nanti semua perguruan tinggi yang memiliki agrokomplek Ya. itu akan melalui LAM PTIP Untuk PS. untuk PS ya, Ya. untuk PS ya. Sedangkan untuk stipernya misalnya Sekolah Sekolah Tinggi Tinggi Pertanian Ilmu Pertanian, itu enggak ya sekolah tingginya ya harus ke BAN PT untuk mendapatkan akreditasi institusi. institusi PS-nya PS-nya ya harus tetap ikut kami. tetap LAM ya, Ya, kayak ke LAM. institut dan sebagainya itu Ya harus ke masih ya. LAM. Ya. Oke. Ya, ya. Gitu. Baik. Bahkan kalau ada vokasi Mm-mm. atau politeknik D3 pertanian, gitu-gitu politeknik pertanian ya ya, harus ikut kami. Polbangtan apa itu Iya, harus masuk ikut kami. LAM itu ya, Ya. meskipun saat ini dia tidak mensupport ke situ.
Ya harus Tetap support. harus patuh ya? Ya, harus support Karena nggak lah. ada pilihan lagi Pak ya? Ya, Itu kira-kira kapan bakal diberlakukan Pak? menurut peraturan ini Ya, setahun setelah diundangkan. setahun Diundangkan, setelah diundangkan. ya. Oke, kapan itu Pak? Ini 2023 Agustus. Berarti Itu 2024 Agustus Agustus. mestinya barusan ya? Maksimalnya 2 tahun berarti nanti 2006, ya 26, Agustus 2025. 2025. Ya, Oke, itu bakal sudah sudah dipastikan lam. itu LAM semua Lam. untuk PTIP. Kalau memang pada saat itu belum tergabung dalam LAM, misalnya satu PS tertentu Ya, oke. ya Heeh. tidak mau bergabung dengan LAM itu, Mm-mm. berarti dia harus tetap akreditasinya ke Ban PT. Oh, berarti masih ada pilihan ya, Ya, tetap ya. jadi Ban PT tetap mengayomi itu. Oh, saya kira ketika itu sudah diberlakukan, Ban PT sudah nggak mau lagi gitu. Oh tidak, Tetap ya. tidak. Ban PT tetap bertanggung jawab. Berarti asesornya nanti Ban PT sendiri. Ban PT itu bisa masih mempunyai asesor Boleh yang ngerangkap nggak lama. Pak? Nah ini yang saya tidak tahu. Apakah kemudian Ban PT? Ya, tapi kalau itu misalnya asesor untuk institusi dengan asesor PS boleh merangkap. Enggak, maksudnya merangkapnya itu asesor LAM dengan asesor Ban PT gitu. Lah asal di Ban PTD institusi. Institusi ya. Ya, Enggak, misalnya kayak tadi. Jadi ada PS juga. PS, iya, ada PS yang memang Rasanya tidak mungkin. Karena pasti yang bergabung di sana tidak ada di LAM. oh, iya 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 iya. Pasti itu. Oke. Misalnya contoh lah, misalnya sekarang di pertanian ini ada perguruan tinggi yang unik. Misalnya TI untuk pertanian, teknologi Oke. industri, teknologi informatika. informasi untuk pertanian. Ya. Dia tidak mau ke komputer. Dia juga tidak mau ke LAM. pertanian. Terus kemana dia Pak? Ya itu, Ban PT. dia minta sendiri gitu ya. Nah itu Ban PT. Misalnya kita buat PS nanti ini pertanian cerdas sih, AI misalnya. Tetap pertanian karena ada Oh, karena pertaniannya. pertaniannya. Jadi IoT misalnya, Internet of Things untuk agriculture gitu, tetap ada ya, tetap di Tetap situ ya. bisa Mas. Oke, wow menarik. Ini menarik sekali Pak Latif. Jadi informasinya luar biasa. Jadi kami, terutama para pemirsa, para pendengar ini, jadi bisa mendapatkan satu pencerahan tentang Alhamdulillah. LAM PT yang selama ini terus terang kami itu bingung Mbak. Ya itu tadi, kesalahpahaman kami itu kan dianggapnya LAM tandingan gitu. Ngapain dong ada Ban PT, Dan ngapain selalu buat LAM. bayar mahal. Wah, itu yang teman-teman itu selalu nanti kalau udah LAM bayarnya mahal nih. Waduh, nanti susah perguruan tinggi yang kecil itu dan sebagainya itu. Jadi informasi dari Bapak ini luar biasa. Jadi ternyata tidak harus bayar mahal kalau tidak mau ke unggul. Ya. Cukup Kalau ikut terakreditasi. standar LAM Itu baru bayar. bayar. Kalau SNDikti tidak gratis gitu Pak ya. ya. Terus dari mana bayaran dari asesornya? Semuanya ditanggung oleh Dikti kalau dia tidak keunggul. Jadi melalui LAM. Jadi LAM nanti akan mengajukan penagihan. Iya, jadi ada standarnya. Oh, ini hanya kepanjangan tangan dong berarti ya. Betul. Saya kira ketika udah mandiri, kalau LSO Pak, Lembaga Sertifikasi Organik, itu mencari sendiri Pak. Ya, awalnya didesain begitu. Tetapi tidak mungkin untuk perguruan tinggi kecil atau PS kecil. Nariknya susah ya. Iya, bukan nariknya susah. Kasihan. Kadang-kadang ininya saja, uangnya saja tidak cukup untuk running. Lah yaitu. Harus menyediakan uang hanya untuk terakreditasi saja. Ya. Berarti tetap pemerintah yang betul, di sini. untuk terakreditasi sementara dan terakreditasi itu pemerintah. Wow, ya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman di perguruan tinggi PS yang merasa masih dalam tahap berkembang.
Nggak perlu khawatir Ya, pembiayaan untuk akreditasi. jangan terlalu khawatir. Jadi semuanya bisa Ya, diakses yang gratis. yang terpenting itu adalah jaga mutu. Nah, itu yang Jaga paling penting, Pak. mutu ya, karena mutu ini nanti akan berpengaruh terhadap Hmm. bagaimana masyarakat bisa memilih Ya, lulusannya. ya, 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 ya. Luar biasa, Bapak. Ini satu diskusi yang menarik di kala sore seperti ini ya. Jadi satu pengetahuan baru, satu pemahaman baru khususnya bagi saya di sini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Latif kehadirannya atas sharingnya dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah. sebelum kita coba akhiri, mungkin ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan, saya sampaikan gitu ya. Terkait dengan mungkin nanti saya akan melontarkan 2 pilihan gitu Bapak ya. Nanti cepet-cepet aja dijawab Ya, A ya, atau ya, B ya, ya, gitu Pak, ya, gitu ya, ya. ya, Jadi ini ya, sebelum kita menutup sesi kita ya. untuk sore hari ini. Bapak kita mulai dari penelitian dulu Pak. Oke. Kira-kira Bapak lebih suka solusi atau teori Pak? Solusi. Solusi ya. Oke. Kalau pengendalian Pak, kimia atau alami? Alami. Alami. PS atau institusi Pak? Duanya. Jadi kalau nanti asesor milih dua-duanya Pak ya? GPS oke, asesor institusi oke gitu. Menarik sebenarnya institusi itu setelah kami pelajari. Hanya memang ada sesuatu yang di manajemen itu di institusi, karena asesornya tidak hanya 2, 3, bisa 5, bisa lebih 6, banyak ya tergantung kepada besarnya institusi itu institusi. sendiri. Bisa 2, bisa Kalau 2. komponen penilaian, format penilaiannya Lebih kompleks. institusi. Iya. Oke. Menarik Pak, menarik, Iya. menarik. In vitro atau in vivo? In vivo. In vivo. Oke. Artikel atau buku Pak? Buku. Buku atau jurnal? Buku. Tetap buku ya? Ya. Karena Bapak memang pecinta buku. Ekonomi atau ekologi? Ekologi. Ekologi. Soto atau rawon? Rawon. Rawon atau pecel? Rawon. Tetap rawon, ternyata rawon favorit ternyata. Ya, ya, ya. Probolinggo atau Malang? Malang. Malang ya. Sudah kadung cinta Sudah kadung Malang. cinta dengan Walaupun Malang. saya lahir di Probolinggo. Luar biasa. Anak atau cucu Pak? Ini enggak bisa memilih kalau ini. Keduanya. Keduanya ya. Ya. Oke, sudah dua-duanya sangat penting tentunya Ya. bagi Bapak selama ini Ya. dalam mendukung karir-karir Ya. Bapak. Dua-duanya sangat penting. Ya. Daun atau akar Pak? Akar. Akar. Menarik semua ini. Jadi hampir semua Karena Bapak pilih. akar itu, ya. Itu kehidupan itu dimulai dari berawal dari ya. akar. Ya. Berawal. Tapi ada loh Pak tanaman yang tanam dari daun. Nanamnya tetap daun. Tapi tetap muncul akar. Tetapi nanti akar itulah yang mengambil makanannya. Luar biasa, luar biasa, filosofis, luar biasa. Jadi baik Bapak, sebelum kita akhiri diskusi bincang-bincang sore kali ini, mungkin saya mohon Bapak juga bisa memberikan satu semacam pesan moral gitu, pesan apapun yang berkaitan dengan LAM atau BAN PT, terutama bagi teman-teman yang ada di kampus yang saat ini sedang lagi gencar-gencarnya berlomba-lomba untuk segera melakukan akreditasi, terutama yang swasta-swasta Pak. Karena Bapak kemarin kan banyak diundang juga tuh di beberapa perguruan tinggi Jawa Timur khususnya ya. Jadi ada beberapa perguruan tinggi swasta yang Pak harus cepet-cepet upload ini, kalau enggak nanti kena LAM PT bayar mahal. Nah, ini mohon pesan-pesannya untuk teman-teman yang ada di situ dan terutama untuk menjaga mutu dan tidak hanya di luar Pak, terutama untuk kami juga yang di sini yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya ini. Iya, jadi sebenarnya akreditasi itu bukan tujuan. Ya. Akreditasi itu hanya satu momen, ya. Titik di mana kita sampai di mana. Oke. Maka dari itu untuk membuat laporan evaluasi diri, seyuknya apa yang ada, apa adanya. bukan apa yang diinginkan.
Apa adanya ya, Ya, bukan ada apanya. jujur, tapi benar-benar dieksplor Oke. dari potensi yang ada Hmm, di perguruan tinggi masing-masing. oke, oke. Belajarlah dari panduan, Hmm, belajarlah dari soalnya. oke. Jangan hanya mengandalkan mencontoh milik orang lain. Ya. Contoh itu perlu, Hmm, tetapi hanya sebagai panduan, hmm. bukan seperti itu. Oke, oke, Oke. oke. Kalau perguruan tinggi itu benar-benar membuat LED itu secara sangat serius, Hmm, asesor tidak bisa tidak, itu akan memberikan apresiasi oke. bahwa ini memang dilakukan, bukan ini yang diinginkan. Oke, Oke, sesuai dengan kondisi real yang ada di situ. betul, Jadi betul. itu ya Ya, saran-saran dan ya, masukan ya, untuk teman-teman yang ya, saat ini terutama yang lagi menyusun untuk ya, proses reakreditasi ya, atau akreditasi gitu ya, ya. ya. Saya kira itu Bapak. Terima Terima kasih kasih. sekali kesempatannya, terima kasih sekali waktunya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan Amin ya robbal untuk terus alamin. berbagi pengalaman dan Terima ilmunya untuk kasih Pak kami-kami ini. Samsul, saya sudah diminta untuk bicara di sini. Luar Terima biasa. kasih, Terima terima kasih kasih. banyak. Kita akhiri Ya, teman-teman semua, Bapak Ibu, Mas-mas semua. Sekali lagi terima kasih Prof. Latif. Kita cukupkan podcast bincang. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan insya dengan bintang Allah, tamu yang lain. insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.